Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari CGP Angkatan 8, saya Anggreni dan teman saya. Saya Ivoni Sumbari dari SMK Negeri 6 Batam. Iya, saya dari SMA Negeri 4 Batam. Kami akan memulai percakapan coaching. Nah, mungkin untuk yang pertama nih Bu Ivo, saya sebagai coachnya dan Bu Ivo sebagai coachinya ya. Oke, kita mulai Bu Ivo ya. Oke, kita mulai start. Halo Bu Ipo, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Jeng Ipo? Waalaikumsalam, Jang. Alhamdulillah, aku sehat gitu ya. Lama Ya banget ya. agak-agak rada batuk sih kemarin ya. Apalah sekarang udah keluar suaraku. Gimana, Jeng sehat ya? Alhamdulillah. Ya sehat gitulah Jeng. Kadang cuaca batuk ya kan. Iya, benar-benar. Ada apa nih? Tiba-tiba Jeng Ivo telepon mau minta jumpa gitu kan? Kira-kira apa nih yang mau diajak ngobrol nih sama saya nih? Iya loh, Jang, aku tuh gimana ya? Bingung aku loh, Jang. Udah berapa bulan mikir-mikir gitu kan. Bingung, ya pusing-pusing dikit lah gitu ya. Mikirin kondisiku yang bulan-bulanan itu selalu gajiku ya. Keuanganku yang selalu habis tekor malah nih ya. Tekor. Aku tuh kan sampai-sampai nggak bisa nabung. Ya at least 1 bulan aja aku nggak bisa gitu ya. Melulu tekor. Padahal gajiku sebagai ASN sudah boleh hanya untukku aja ya. Belum lagi dari suamiku juga ngasih ya. Kalau untuk aku sendirilah jajanku gitu ya. Belanja apa-apa, skincareku. Terus yang dari suami kan. Terus yang aku yang buat jajan. Tapi ya itu tadi. Bulan-bulanan tuh habis gitu-gitu aja. Ya, malah kadang tekor juga, bukan kemana-mana gitu. Aku tuh ya nggak bisa lah aku nabung apa-apa gitu ya. Barang hanya 1 juta ya sebulan nggak bisa, gimana itu? Iya. Oh jadi Jeng Ivo bulanannya itu yang saya tangkap ya dari apa kata Jeng Ivo, walaupun penghasilan Jeng Ivo sebagai ASN, penghasilan suami gitu ya dikumpulkan, tapi kok tiap bulan itu nabung 1 juta pun belum mampu gitu kira-kira Jeng ya. Bener ya. Jadi kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu nih, Iya. 1 bulan itu kira-kira ya Jeng ya, berapa sih pendapatan Jeng dan berapa pengeluaran Jeng Ivo ini? Aduh, ditanya gitu, aku tuh sebenarnya malu loh. Tapi jangan bilang-bilang ya, Jeng aja yang tahu ya. Jeng tahu lah ya, aku tuh kan udah golongan 3D ya, tahun ya, 4 jutaan lah gitu ya Jeng ya. Belum lagi TPP-ku, sama lah ya tahu Jeng. Tambah servis gitu ya, walaupun berkala ya ada momennya gitu. Dan dari suamiku sendiri nggak kurang loh, 20-25 tuh nggak kemana loh Jeng, buat skincare aja ya. Dan aku pun nggak begitu harus mikirin anak gimana belanjanya, karena itu kan notabene kan tanggung jawab suamiku ya. Paling aku jajan-jajan aja gitu sama anak. Yang jelas itu yang dari suamiku aja udah habis buat skincare tuh, dari rambut sampai kaki itu loh Jeng ya. Treatment atau apa skincare lah secara umum kan. Nah, belum dandan gitu ya. Ya secara walaupun aku tutup ini kan perlu juga loh, Jeng kan nggak mungkin lah aku buluk gitu kan. Di rumah apalagi kan orang suami. Nah, kalau untuk gaji tuh memang aku di sekolah itu ya Jeng ya, jujur aja, aku kan nggak sempat masak loh pagi, jam 7.15 udah masuk sekolah. Mana babyku kadang ya walaupun nggak baby kali masih udah bocil gitu ya, dia kan untuk diperhatiin juga pagi ya kalau aku sibuk masak dia tuh dari rewel ke dapur. Makanya aku sampai sekolah itu ya udah aku go foodin aja. Nah namanya kita udah ngajar, aku tuh bosan juga jajan di kantin terus loh Jeng, kadang memang itu kan makanya pengen yang agak seger-seger gitu ya aku go foodin. Nah ya udah paling kalau sama anak-anak ya aku jalan gitu yang ngomong makan lagi gitu. Aku sejak tekor aku ke situ aja. Jadi kalau saya tangkep nih Jeng ya, berarti kayak perawatan tubuh Jeng Ipo nih wow luar biasa kayaknya ya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Jeng.
kemudian lebih suka jajan kayak Jeng Ivo ini gitu ya. Iya, benar. Kira-kira bener ya. Kira-kira untuk skincare aja habis berapa itu, Jeng? Oh, yang jelas itu suamiku kasih itu skincare aja itu. Oh, Itu, Jeng tahu lah ya kalau SK2, iya aku jadi ngomongin ya, SK2 itu kan nggak ada yang di bawah 10 loh, Jeng, pakai jelas. komplit itu kan. Nah, kemudian lagi belum lagi yang hair treatmentnya, Iya, iya, iya. kemudian lagi lulurannya, badinya ya, sampai ke ini loh mani pedi juga gitu lah, Jeng kan. Mungkin kuku bulu gitu kan, walaupun di rumah. Nah, nanti jajan di sekolah itu yang untuk skincare aja itu yang dari suamiku tuh udah habis itu untuk skincare aja loh. Oke, baik Jeng Ivo. Jadi dari tadi ngomong-ngomong sama Jeng Ivo ya. Berarti dari pengeluaran skincare itu cukup besar ya Jeng Ivo ya. Tambah lagi dengan mungkin hampir tiap hari Jeng Ivo GoFood ya. Oke, kira-kira nih Jeng gitu ya. Supaya bisa safety lah nabung tiap bulannya 1 juta gitu ya. Dari pengeluaran-pengeluaran yang besar ini Jeng gitu. Kira-kira ada nggak yang bisa untuk dikurangi gitu? Aduh, aku kalau ditanya gitu gimana mau jawabnya ya? Kalau dikurangi ya, terus terang aja kalau aku nurunin level dari SK2 ke misalnya yang ya nggak kurang-kurang brand itu kayaknya aku bisa dikeluarin loh dari circle geng cendol kok gimana gitu aja kan? Iya kan? Bukannya Betul-betul. mau apa gitu ya. Ya tapi kalau misalnya masih levelan ya masih level sedikit di bawah SK2 mungkin is okay lah kayak Lamer sekali ya atau something mungkin boleh lah. Ya. Kalaupun misalnya aku mau treatment ke estetik klinik, kalau di Batam kan RH tuh ya sama Bening yang punya Dokter Oki Ya, betul. masih bisa lah ya pilih-pilih gitu ya. Mungkin aku nggak jor-joran lah ya pakai diamond atau apa gitu kan. Sekarang kan Dokter Richard kan belum ada di Batam kan ya. Iya, Gitu. Ya oh paling berarti lah ya. Kalau yang di bawah itu kayaknya aku, aduh, gimana gitu aja sama teman-teman genggu gitu iya, loh. iya benar. Jadi kira-kira kok dalam waktu dekat ini ya Jen gitu ya. Tadi kan Jen bilang oke lah, mungkin kita lihat ya dulu skincare yang agak di bawah SK mungkin tapi lebih tetap bisa masuk ke geng cendolnya gitu ya Jen ya. Kira-kira yang mana nih yang paling bisa Jeng lakukan dalam waktu yang dekat ini atau dalam minggu ini? Apa yang bisa Jeng lakukan? Yang paling dekat kali ya, kalau untuk skincare aja, kayaknya pertama tuh, ya kayaknya aku catat dulu lah ya Jong ya. Dulu ya Jeng Aku ya. catat dulu, ya at least aku catat tuh yang dekat-dekat dengan SK tuh lah ya, aku bandingin dulu lah, compare dulu. Kira-kira ini kurang lebihnya di mana. Kalaupun memang harus bisa aku hilangkan satu atau kurangi satu, ya mungkin bisa aku pertimbangkan lah ya. Kemudian kayaknya mani-pedi bisa aku kurangi lah ya, nggak melulu setiap bulan ya. Iya, iya. Mani-pedi itu, yang penting nggak buluk aja lah kukuku gitu. Iya, iya, iya. Nah, Iya. selain nanti mungkin akan mencari gitu ya, mencatat mungkin membandingkan skincare dengan ini yang mungkin yang harganya lebih low daripada yang kemarin gitu ya, Jeng ya. Kira-kira ada lagi Iya. nggak yang bisa dikurangi, Jeng? Biar bisa safety nih 1 bulan nanti Pak gitu. Skincare udah ya. Wah, Iya barangkali kebiasaan GoFoodku itu mungkin aku apa ya, kayaknya aku spill dulu lah ya, resto-resto atau tempat pesan makan yang tetap memenuhi selera gitu ya, tapi harganya masih bisa damai dikit lah gitu kan. Secara kan yang kita kan ngajar ya pagi sampai sore aku kadang kan. iya, iya. Ya pengen ya namanya kita capek lelah gitu tentu ingin seger-seger gitu ya. Betul. Nah kadang kita hari-hari di kantin itu bosan juga aku gorengan gitu ya Jeng ya. Nggak mungkin kan nggak tahan juga nanti kolesterol pun naik loh. Gorengan mulu kan. Kayaknya gitulah Jeng ya. Aku spill dulu lah resto yang bisa sesuai dengan selera aku terus harganya masih bersaing lah gitu ceritanya. Iya, iya. Berarti ada beberapa hal nih yang bisa Jeng lakukan gitu ya
pertama itu mencatat dulu nih, gitu ya, untuk pengeluaran skincare itu agak direndahi sedikit gitu ya Jeng ya, mungkin dari SK2 mungkin turun ke bening gitu ya, atau kemana yang masih oke lah gitu. Kemudian yang kedua Iya, iya, iya. gopeknya gitu ya dikurangi, kemudian mencarilah resto mana yang harganya lebih lebih di bawah tapi oke juga untuk perut gitu ya Jeng. Iya, Karena tadi selera loh, mani-pedi Jeng. mani-pedi juga gitu ya Jeng ya. Berarti Boleh lah. mulai mulai besok malam atau kapan tuh Jeng? Bisa untuk Jangan mencatat kalau misalnya besok malam, kayaknya aku belum bisa lah. Kalau besok malam. Kayaknya kalau catat-catat sama bandingin tuh, aku kan perlu time juga ya untuk spill pastinya entah IG betul. atau TikTok atau Facebook lah gitu at least ya. Atau mungkin ngobrol sama teman di mana gitu ya. Kayaknya aku butuh 3-4 hari paling lama lah gitu, 3 hari minimalnya 4 hari itu maksimal lah. Berarti dengan nanti Jeng catat, kemudian sudah menemukan yang pas gitu ya, yang Iya. pas sehingga akhirnya pendapatan income yang telah ada itu bisa di saving lah buat tabungan gitu ya. Wah bulan depan udah bisa nabung kira-kira nih Jeng. Harapanku sebegitu ya. Wah, Kalau dalam bayanganku sekarang ya, kalau misalnya bulan depan aku kurangi yang mana gitu ya, mini pedi tadi yang ya lumayan juga sih ya sebenarnya. Ya mungkin paling tidak 2/3 gitu ya. Aku cobalah gitu ya untuk 1 bulan ini. Dengan harapan aku bulan kedua tuh sudah bisa 1 ya. oke, Siapa tahu waduh. bulan kedua bisa lebih tanpa mengurangi kebutuhan aku yang tadi loh. Jadi gimana nih setelah kita ngobrol ini, apa nih yang udah Jeng dapat ini setelah kita ngobrol-ngobrol gini nih? Jujur aja aku jadi open ya pikiranku ya. Aku jadi nggak bingung lagi gitu kan. Karena sama ini aku bingung gimana ya. Terus rasanya kalau aku nggak ngomong itu terpendam, kemudian alah nanti aja lah. Walaupun tadinya ada terlintas pikiran seperti itu atau apa ya. Tapi karena nggak diomongkan, nanti aja lah. Tapi kalau semua itu jadi tercerahkan gitu ya. Benar-benar. Dan rasanya aku pun punya tanggung jawab terhadap diri sendiri, sehingganya aku, wah ini udah diceritain nih, tentu aku harus action juga ya. Wah, jadi nggak sabar ini. Bulan depan pengen ketemu lagi sama Jeng Ipo. Dengan sudah bisa saving minimal 1 juta kayaknya ini. Calling-calling ya Jeng ya. Boleh lah. Wah, Ntar boleh lah. Bulan depan kita ketemu lagi di tempat yang mungkin sambil santai. Di mana kira di Golden Brown atau di mana ya Jeng ya? iya juga ya. Ya sambil-sambil Yes. ya kalau di sana kan biar slay dikit lah ya. Santai. Wah, asik banget ini hari ini. Jadi saya bisa belajar banyak nih Jeng. Jadi tahu nih harga skincare ini. Iya, Perawatan aku Jeng kan ya. ya biasa lah ya. Kadang Iya kita betul. hari-hari libur gitu aja ya, Iya. cek gitu kan. Iya. Ya nama perempuan ya Jeng ya, kebutuhannya kan. Nah, itu tadi lah, aku tuh memang pengen apresiasi diriku sendiri lah Jeng ya. Ya, namanya kita perempuan ya, Jeng. Perempuan tuh pengen Bener. cantik. Pengen cantik ya. Jadi insya Cantik. Allah bulan depan Jeng Ipo buat semua listnya, catatannya. Iya ya. Bisa kita ketemu lagi. Saya mau dengar nih laporan dari Jeng Ipo. Oke, Jeng Ipo ya. Oke, thank Senang you ya sekali bertemu dengan Jeng. Jeng Ipo. Sampai berjumpa kita di minggu depan. Oke, Iya. yuk. Baik, itu tadi percakapan kita ya, Bu Ivo, coachingnya Iya. saya, kemudian coachnya saya dan coachingnya Bu Ivo. Nah, sekarang mungkin kita berganti peran nih Bu Ivo. Oke, Ya. oke. Nah, jadi sekarang Saya ini coachnya, coachnya Bu Ivo dan coachingnya saya. coachingnya Oke, Bu Anggrek. mulai ya Bu Ivo ya. Oke, Oke, Jeng silakan ya. Bu Ivo. Ya. Oke, Assalamualaikum Jeng, apa kabar? Waalaikumsalam. Ya Allah, kangen banget dengan Jeng Ivo ini. Ya, aku juga Aduh. kangen loh sama Iya. dirimu. Udah lama kita nggak ketemuan ya. Iyalah udah 2 minggu lebih lah ya, hampir sebulan kita 2 nggak ketemu. minggu ya, hampir Iya. sebulan. Ya nih Iya. secara mungkin kena cuaca juga kita susah ketemu ya, belum lagi kesibukan ya, Jeng ya. Iya, jadi tadi kulihat Jeng nelfon aku ya gitu. Kira-kira ada apa ini ya? Aku tuh jadi penasaran, kenapa sih? Ada apa gitu? Kok berapa kali aku lihat tuh miss call-nya Jeng Anggrek.
Pasti ada something loh, coba. Iya Apa itulah sih? Jeng. Hmm. Aku lagi bingung Jeng. Hmm. Bingung. Ya Jeng kan tahu ya sekarang ini suamiku kan baru berangkat tuh Jeng. Baru berangkat Oh, minggu lalu ke Dubai ya. Dia iya, udah iya. dapat panggilan tugas kembali ke sana setelah beberapa minggu di sini. Berarti kan notabene aku cuma tinggal berdua Jeng sama anak gitu ya. Saat ini diriku kan ikut itu Jeng, pernah dengar nggak calon guru penggerak CGP Oh, ya? iya, 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 ada deh. Aku mengikuti CGP, kemudian di sekolah juga aku sebagai wakil kurikulum kan Jeng. Jadi memang Wow. betul-betul itu tugasnya padat banget. Gitu ya Jeng. Nah, akhir-akhir ini Jeng, aku tuh gak enak gitu ya. Karena tugas-tugasku itu di CGP gitu ya. Itu Ya. akhir-akhir ini sering telat Jeng. Nah Oh. itu kenapa gini? Makanya aku nih seneng banget di coach sama Jeng Ivo nih pikir kita ini ya biar dapat pencerahan saya. Jadi anakku itu bocilku tuh kan Sauki inget kan Jeng? Umurnya masih Oh, 4 iya, iya. tahun Ingat, kan? ingat. 4 Iya. tahun. Kalau misalnya malam nih aku buka laptop gitu ya Jeng. Buka laptop kemudian mau ngerjakan tugas gitu ya. Dia tuh langsung ambil tanganku kemudian Bunda main. Nah gitu. Oh. Nah, mau kita buka lagi Bunda bobo. Saya bawa lagi laptop kamar maksudnya Iya. sambil boboin dia kan tak bisa kita kerjain dikit itu ya. Letakkan laptopnya, letakkan katanya. Bobo sini. Jadi benar-benar harus Iya, iya, pure iya. dari samping dia Jeng. Sementara kalaupun aku di sekolahan kan tahu lah Jeng tugas sikit-sikit panggil ini panggil itu aduh. Sehingga akhirnya tugasku banyak terbengkalai Jeng. Kira-kira gimana ya Jeng ya solusi ini ya Bang? Pusing saya Jeng. Iya, iya. Luar biasa ini ya Jeng Anggrek ini. Emang super mom lah. Super mom ya. Iya, jadi hal yang aku tangkap tadi ya kayaknya tugas CGP-nya luar biasa ya. Saking segitu banyaknya. Tapi berbenturan pula ya sepertinya dengan waktu untuk si bocil ya yang butuh atensi ya perhatian yang full dari Jeng ya sebagai ibunya. Nah, di situ sehingganya menyebabkannya juga terkadang terlambat ya. Iya benar. Terlambat mengerjakan tugas yang sudah menumpuk ditambah lagi dengan tugas di sekolah ya dengan multi taskingnya tadi. Kemudian peran ganda ya. Gitu. Ya, Jeng ya. Nah, sekarang nih saya mau aku tuh mau pastiin dulu sama Jeng. Yang mana sih yang Jeng prioritaskan di 2 atau 3 masalah itu tadi? Apakah dari bocilnya atau dari tugas CGP-nya? Itu gimana? Coba. Ya, maksudnya gini loh Jeng, aku tuh nggak pingin lah anakku kurang perhatian gitu ya. Jadi yang diriku mau itu anak terperhatikan, tapi tugasku selesai gitu loh Jeng. Gimana caranya gitu? Dua-dua oke gitu. Iya, iya, iya. Oh, jadi dua-duanya ya? Iya, Jadi tugas selesai, anak tetap mendapatkan perhatian yang penuh gitu ya. Nah, berarti kalau boleh aku tahu nih ya Jeng ya, untuk si anak dulu lah kayaknya ya, karena kan itu priority kita kan sebagai seorang ibu juga kan, seorang istri kita juga punya tanggung jawab. Nah, dari 10 ini ya nilai atau angka, kira-kira nih ada di angka berapa sekarang ini perhatian kemudian waktu Jeng untuk si bocil itu ada di angka berapa kalau rentang 1 sampai 10 itu? Jujur ya Jeng, pagi itu saya jam 6:30, 6:15 malah udah berangkat sama dia ngantar dia ke TK gitu ya. Kemudian saya titip sampai jam 4:30 atau jam 5 saya ambil dia. Malam di rumah jam 8 jam 9 dia sudah tidur. Itu sama kondisinya sampai hari Jumat. Sabtu kadang saya ada kegiatan, sering juga dia tuh saya titip juga gitu ya. Paling full cuman Minggu. Jadi kok saya bilang 1 sampai 6 itu mungkin sekarang ini skala saya untuk perhatiin dia karena padatnya tugas-tugas saya itu di skala 6 ya. 6 ya. Iya benar Jeng. Berarti di skala 6 itu akhirnya menyebabkan juga tugas tadi
yang CGP-nya ya, CGP ini yang lagi banyak-banyaknya ya, juga akhirnya menyebabkan terlambat dan menumpuk gitu ya Jeng ya. Iya betul Jeng. Oke nih. Nah, harapan Jeng ini atau pengennya Jeng yang angka 6 tadi tuh, yang prioritinya untuk si bocil itu inginnya ada di angka berapa? Ya mungkin kalau sempurna kali angka 10 mungkin karena kita wanita karir ya Jeng ya. Mungkin agak sedikit Iya nggak mungkin lah kita full gitu ya. Paling nggak iya. kita 9 lah Jeng gitu. Jadi tugas tetap jalan dan perhatian tuh nggak kurang. Tapi pinginnya maunya gitu Jeng. Tapi yang namanya wanita karir ini nggak mungkin ninggalin kerjaan gitu ya. Itulah pinginnya 9 sih, maunya 10 tapi kayaknya impossible deh 10 9 pun jadi legend. Karena kita pasti ninggali anak kan kalau kita bekerja gitu. Aduh Jeng, kayaknya aku dengar Jeng cerita ini aku pun jadi apa ya, terpikir juga ya. Gimana akunya juga gitu kan istilahnya ya. Karena kita sama seorang wanita karir gitu ya. Nah, jadi saya tangkap di sini ya, Jeng itu ingin dua-duanya, baik CGP-nya, tugasnya dikerjakan, terselesaikan dengan baik, tidak melewati due date, dan secara bersamaan si bocil juga mendapatkan perhatian dalam skala 9 tadi ya, gitu ya Jeng ya. Oke. Nah, kira-kira ini dalam pemikiran Jeng ya, karena ya Jeng yang lebih tahu ya kondisi dan situasi yang ada di lingkungan dan kesibukan Jeng sendiri. Kira-kira nih apa yang bisa Jeng lakukan at least dulu untuk memberikan perhatian yang lebih kepada si bocil atau spare waktunya tadi. Kira-kira apa sih dulu yang bisa Jeng lakukan? Iya. Memang kan akhir-akhir ini udah 1 mingguan ini kan saya kalau malam itu hampir susah buka laptop kecuali dia sudah tidur ya Jeng. Jadi kalau memang misalnya saya ada tugas yang memang due date, kita di CGP ini sering due date Jeng. Iya. Mungkin saya terpikir nih, baru terpikir tadi. Kayaknya saya perlu menghadirkan teman deh buat dia gitu ya. Mungkin saya bisa minta sepupunya itu adik ipar saya punya anak yang hampir sebaya gitu sama dia ya, abangannya dikit deh. Maksudnya usia di atas dia dikit. Mungkin saya boleh lajang itu calling adik saya, kemudian suruh datang ke rumah menemani anak saya gitu, biar saya bisa kerjakan gitu ya Jeng. Kayaknya itu mungkin itu paling mungkin lah biar saya malam bisa kerja kayaknya Jeng. Oh gitu ya. Berarti yang bisa Jeng lakukan ya untuk saat ini yang terpikirkan itu dengan segala kondisi yang ada memungkinkan, Jeng intinya mengajak saudara ya atau sepupu si bocil ya, yang pastinya sudah dikenal dengan baik ya, ponaan Jeng sendiri untuk datang ke rumah, menemani dia bermain, dan boleh kalau saya tangkap dia bermain, Jeng pun bisa mengerjakan tugas CGP. Iya, Barangkali betul. begitu ya? Gimana? Iya, Jeng. Iya, Nah, jadi kayaknya itu. gitu ya. Ya, jadi kalau saya tangkap lagi, akhirnya Jeng juga bisa melihat anak itu bermain, dia juga bisa melihat Jeng nggak kemana-mana gitu kan, walaupun menghadap ke laptop ya, at least dia tahu mamanya ada di rumah gitu ya Jeng ya. Iya, kayaknya gitu deh Jeng, kayaknya sih paling mungkin deh. Ya, inspiring sekali nih ya. Iya. Walaupun kita sibuk, tapi kita selalu free nih ya untuk anak, hadir untuk anak ya, dengan dia bermain gitu ya Jeng ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih ya, perkiraan kapan sih bisa Jeng mulai yang tadi prioritas kita untuk si bocil memanggil temannya bermain di rumah dengan adanya di rumah. Dalam waktu dekat ini kayaknya besok malam saya harus panggil Jeng, karena ada satu tugas saya tuh demonstrasi kontekstual tuh besok malam tuh dudet jam 12 malam. Jadi mungkin saya bisa calling lah tuh adik ipar saya biar besok mulai dari habis maghrib mungkin bisa datang lah. Dianya ke rumah nemeni anak saya dulu. Biar saya bisa kerja. Itu kayaknya besok malam saya mulai action nih Jeng. Luar biasa ini ya. Langsung action nih besok malam. Langsung action besok malam udah luar biasa ya. Iya. Ya apalagi sudah mulai diburu tugas ya Jeng ya gitu ya. Benar. Iya ya. Ya jadi kalau gitu ya berarti Jeng
kalau menurut yang bisa saya tangkap itu ya mungkin langsung Jeng telepon gitu ya tadi ya. Iya, betul Adik betul. Jeng itu untuk bawa anaknya ya. Iya, benar-benar. Kayaknya Jeng pun bisa lebih enak lah ya, lebih nyaman ya Iya, betul. kalau di rumahnya. Mungkin kalau dibawa ya di rumah lah ya, Jeng memang ya begitulah kondisi yang ada Iya, sekarang kan. betul. Oke. Nah, Jeng, kira-kira nih kalau besok malam ya. Nah, boleh nggak ya? Nanti saya tahu hasilnya gimana coba. Iya, Jeng, mungkin nanti setelah kita lihat dulu gitu ya, nanti saya coba minggu depan kalau memang anak saya nyaman, mudah-mudahan kayaknya dia kalau ada kawan bermain tuh oke lah gitu ya, Jeng. Dan mungkin satu lagi tadi yang terpikir, Jeng, mungkin saya juga coba Iya, memanage waktu saya gitu kali ya, Jeng. Manage ya waktu. betul itu. Biar saya pun siang hari itu kalau ada waktu free saya kerjain gitu. Semuanya. Biar malam pun saya punya waktu juga untuk bermain dengan anak. Aduh. Oh ya, berarti khusus yang untuk tugas CGP itu yang memaksimalkan waktu Ya coba di saya siang hari ya, maksimalkan. siang di sekolah berarti Iya. ya. Jadi di rumah itu Jeng nggak bawa Iya, kerjaan kalau lagi bisa, ya. heeh, saya akan maksimalkan. Full, iya, Nah, fullnya iya. untuk di rumah buat si bocil ya. Betul, betul, Jeng. Iya, oke, oke. Wah, luar biasa ini super mom ini. Aku Aduh, jadi terinspirasi juga mulai ini. tercerahkan ini Jeng. Aduh, ngobrol dengan Iya, Jeng, mulai tercerahkan, mulai nampak gitu wah luar biasa ya. pemecahan masalah saya ini. Iya, ya. Iya janji ya, aku tunggu loh Iya, kabar bagusnya. benar Satu benar, minggu, nanti saya gimana calling. tadi? Heeh, 1 minggu? minggu-minggu depan lah Jeng saya calling nanti kembali Boleh, biar boleh. heeh, gitu ya Jeng melihat gimana akhirnya biar saya nggak ditegur lagi nih sama hasil saya. Oh iya, ya ditegur ya. Iya, biar Ya boleh tugas lah. saya bisa lancar gitu lagi Jeng. Oke. Oke, good banget lah. Seneng Iya. nih aku ngobrol sama Ajeng. Aku tunggu nih teleponnya. Oh Ada iya, siapa yang duluan nelfon pasti nih? pasti senang banget. Alhamdulillah ini senang banget ngobrol hari ini tercerahkan dengan Jeng Oke, Ipun. sip banget. Oke, Ajeng Oke. ya. Oke, Sukses Jeng. Terima selalu ya, kasih. Jeng. Terima kasih banget ya. Buat Oke, tersuan lagi sip. Jeng Ipo. Iya, iya, makasih. Sama-sama. Iya. Iya. Oke, Iya. sip. Oke, itulah tadi percakapan antara saya dengan Bu Ivo. Di mana tadi yang kedua saya menjadi coach dan Bu Ivo menjadi coach dan saya menjadi coachnya. Ya Bu Ivo ya. Jadi mungkin dari percakapan tadi kita berdua gitu ya. Semoga Iya, kita dapat mengambil ilmu masing-masing dan mungkin bisa benar-benar. kita terapkan di kehidupan kita baik di sekolah maupun kehidupan kita gitu ya. Nah, kira-kira Jeng, dari kita tadi coach tadi tuh, dari kita coaching menjadi coach dan coachee, kira-kira gimana tuh perasaan tuh? Yang pertama ya, Iya, pertama ketika jadi coach heeh, itu memang ya kita itu butuh yang namanya curhat ya. Apa masalah diutarakan, nggak disimpan di hati. Karena kalau simpan di hati kayaknya jadi stres ya, berkelanjutan. Dan pastinya efeknya nggak bagus juga untuk mental kita iya, ya, kesehatan kita. benar-benar. Jadi memang kita butuh teman berbicara, tapi yang Iya, memang pertama itu bisa dipercaya, yang iya, menjaga rahasia kita. Kalau saya lihat terus, yang kedua bisa memang membimbing kita kepada solusi, ya iya, solusi ya. setuju. Ya, jadi ada teman berbicara yang amanah, yang bisa dipercaya, dan pastinya solutif. Mhm. Ya, kita pun akhirnya menjadi nyaman, tercerahkan, Iya, betul betul. dan kita mencari jawaban atau solusi yang memang berdasarkan kemampuan dan kondisi kita, gitu kalau Iya, menurut betul saya. betul. Iya iya. Eee, luar biasa Kalau ya. Anda sendiri gimana waktu jadi Meskipun coach? tadi ketika jadi coach itu karena nih jujur nih masalah memang yang sekarang terjadi ya. Iya, Memang benar-benar pure murni ini masalah yang sekarang gitu. Jadi mulai iya, tercerahkan Jeng. Jadi banyak sekali memang lebih lebih yakin gitu saya. Lebih mhm, yakin akan hal yang akan kita lakukan. Ya saya lakukan nanti. Karena memang benar-benar murni ini memang inilah masalah yang yang terjadi terjadi pada ya diri masalahnya saya ya, saat ini. yang Makanya dialami ya. memang butuh coach gitu ya. Jadi mulai Iya, memang tercerahkan, mhm, mudah-mudahan benar-benar ke depannya berjalan lancar ini semua Jeng lancar. Ivo. Karena memang jujur eee, kita sebagai ibu rumah tangga juga sebagai ibu wanita karir ya. Iya, Kita heeh, iya kan ibu wanita karir itu memang harus pandai-pandai ya Jeng.
Benar, Terus iya. pagi-pagi Gimana karena lah ya kondisi kita mungkin kan. kalau bagi orang-orang yang punya anak udah besar mungkin nggak jadi masalah gitu ya. Iya benar, benar. Kalau sekarang ini kan memang jujur saya bocil yang memang betul-betul lagi butuh perhatian, apalagi tinggal hanya berdua, Jeng. Jadi ini Iya memang memang nggak ada betul-betul teman ya. jadi ini memang betul-betul bukan beban ya, maksudnya memang problem saya. Yang mana saya itu nggak bisa sharing, nggak bisa bergantian menanggung menjaga dia dengan suami gitu ya. Jadi Iya memang kalau harus seperti saya mungkin lain cerita lagi kali ya. harus saya kalau kemarin pas ada suami, saya masih bisa Mhm. berbagi. Pak Oh jaga iya? dulu ya si adik, saya mau ngerjain tugas, masih bisa gitu ya. Karena Bisa lah suami ya. masih kok sekarang siapa saya suruh. Maka tadi alternatif yang tadi muncul baru oh iya ya, kenapa saya nggak panggil teman bermain dia sepupunya gitu. Karena memang kalau tetangga-tetangga saya memang susah, nggak ada anak kecil lagi gitu kan. Memang Iya di ya. kompleks saya itu pure memang udah besar-besar semua gitu dan Oh. dan memang tidak yang biasanya bermain-main itu kurang gitu ya memang Mhm. masing-masing di rumah gitu. Benar-benar Jadi benar, mungkin iya. itu tadi tercerahkan banget dan memang sekarang tuh saya memang harus mengatur betul-betul memanage waktu Iya, saya iya. di mana memang mungkin saya bisa mencuri-curi waktu di saat memang saya itu tidak ada mengajar, kemudian tidak ada tugas sebagai waka, tidak ada proyek yang harus saya kerjakan, saya memang harus buka LMS. Jadi ibarat kata sekarang nggak ada waktu santai aja. Ya anggaplah itu sambil duduk sambil santai Iya. kali ya. Nah, Ya itu dia. gimana ya? Jadi Iya mungkin itu sih. aja. Oke, Jeng, mungkin Kalau inilah sebagai coach, iya. tadi kan kita Oh, sebagai coach ya, iya. refleksi kita ya. Kalau kita sebagai coach gimana? Kalau yang Bu Anggrek? Kalau sebagai coach tadi emang pengalaman ya baru Gimana kali rasanya? jadi coach ya. Memang sebenarnya jadi coach itu tadi yang saya rasakan gitu agak rada-rada kita kan aduh pingin ngomong banyak nih tapi kita coach jadi betul-betul memang kita dilatih jadi coach dan memang seperti inilah kayaknya memang yang kita butuhkan Iya. untuk ke orang lain biarkan dia mencari solusi untuk dirinya sendiri. Iya. Kita hanya menguatkan Bukan kitanya ya, bukan kitanya yang banyak bicara. Kadang kan kita tadi kayak Jeng Ivo bilang kalau kita enggak omongkan, Hindari. kita enggak omongkan, kita udah bless. Tapi kalau udah kita omongkan, kita keluarkan, kok jadi muncul segala Idenya. ide. Jadi coach itu peran dan jujur saya mencoba mempraktikkan ini kepada guru-guru saya. Oh ya? Ya, Biasa ini pokoknya. sebagai kurikulum kan saya itu kadang sering kan sebagai kurikulum itu kan saya menurut tugas untuk mengamati guru-guru. Iya, Nah, benar-benar. selama ini saya panggil guru, kemudian saya cuma bilang, "Bapak kenapa kemarin sering nggak masuk kelas?" gitu ya. Saya cuma kasih Langsung label poin gitu. aja. Apaan sih gitu ya. Ini mungkin bolehlah kita pakai nanti ilmu coaching ini. Iya ya. Nah, kalau Jeng Ipo sendiri nih gimana setelah menjadi coach? Iya, jadi selama proses coaching tadi, berperan sebagai coach itu memang yang menahan diri untuk nggak ngomong, untuk tidak menyela itu memang karena kita tuh jangan terjebak kepada konsultasi ya, seperti PDK itu ngasih nasihat ya. Karena kan kebiasaan kita hari-hari gitu kan sama teman-teman, belum selesai teman curhat itu kita lah jor-joran ngomongin, "Aku juga lo gini-gini kan, cobain lo gini kan." Itu yang aku tahan tadi. Jangan sampai ngomong, tahan. Jangan ngomong dulu, tunggu si coachnya selesai. Ya mungkin kita terus berlatih, mungkin kita bisa Bener. mengaplikasikan ke masyarakat luar Memang biasa. kalau kuliah juga lihat ya Bu Anggrek ya, kita itu sebagai coach juga piawai ini saya lihat ya. Piawai dalam menangkap, menganalisa apa masalah dari coaching supaya kita bisa memberikan pertanyaan yang menggali pemikiran itu kan. Iya. Itu kalau berarti ini memang harus muter juga ini otak ini aja harus muter udah gini rasanya. Oke, Jeng Ipo kayaknya ini waktu pun berjalan terus. Waktu sudah 30 menit lebih. Jeng, terima kasih. Sudah ya, sudah waktunya habis ya. Oke, thank you ya. Kita akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.